Assalamualaikum brother, kali ini Pricebook kedatangan sebuah laptop yaitu MacBook D15 dari Huawei. Yang mana memang di masa pandemi seperti sekarang laptop yang tipis, ringan, desainnya ergonomis, serta juga build quality yang oke masih dicari banyak banget para pelajar, anak-anak kuliahan, dan juga first jobber. Tentu aja supaya kalian nih gak harus repot-repot ngebawa laptop naik kendaraan umum kayak MRT, kemudian bawa ke kampus kalian ataupun bawa ke tempat kerja kalian. Gak cuma itu brother, di sebelah kanan bewok sudah ada laptop juga yaitu Asus VivoBook K413. Yang mana laptop ini bisa dikategorikan masuk di kelas lightweight yang punya rentan harga 8 jutaan. Tanpa berpanjang lebar brother, langsung aja kalian simak video head to headnya. Tapi di video kali ini tuh gue gak akan ngebahas soal performa. Soalnya laptop ini tuh sama-sama punya chipset Core i3 dan juga sama-sama punya RAM sebesar 8GB. Jadi ya secara performa gak jauh beda lah ya brother. Dan di video kali ini gue tuh bakal lebih concern ke laptop ringan yang punya beberapa fitur pelengkap buat kalian nih para anak kuliahan dan juga first jobbers. Kita awali perbandingannya di bagian layarnya ya. MacBook D15 punya luas layar 15,6 inci, sedangkan Asus VivoBook hanya memiliki luas layar 14 inci. Sedikit lebih kecil sih dibandingkan dengan Huawei, tapi punya dampak yang lumayan nih, terutama buat kalian yang suka nonton video ataupun bekerja di laptop ini. Lalu screen to body ratio MacBook D15 sebesar 87%, dan untuk VivoBook hanya 84%. Sama seperti adik dari MacBook D15 yaitu D14 yang punya screen to body ratio 84%. Perbedaannya ada di bagian bezel nih, yang ada di bagian atas dari VivoBook. Ini tuh terlalu besar dibandingkan MacBook D15 dan juga 14 yang memiliki ukuran 4,8 mm di bagian atas dan sampingnya. Jadi kalau kalian lihat dari jauh nih brother, Huawei itu memang lebih full screen display gitu. Feels premiumnya juga lebih dapat. MacBook D15 dan Asus VivoBook ini sama-sama memiliki resolusi layar 1920x1080 Full HD dan juga sudah sama-sama memiliki teknologi anti-glare. Ada juga hal penting nih yang harus kalian tahu dari MacBook D15. Doski, layar itu sudah memiliki sertifikasi TUV Renline untuk low blue light. Sehingga buat kalian yang sering lama-lama di depan laptop bakal tetap aman tanpa khawatir radiasi yang tinggi. Coba deh kalian bayangin, dalam sehari pasti lo semua tuh ngebuka banyak aplikasi kan di laptop. Terutama buat gue nih, kalau misalkan meeting biasanya gue buka Zoom ataupun Google Meet. Kalau presentation seperti biasa lah gue buka PPT gitu ya. Terus Excel, Doc yang sudah gue sebutkan tadi, bosen gak sih lo semua kalau misalkan cuma di layar yang kecil? Apalagi kalau misalkan lagi boring, gue tuh sometimes suka menyelingi kesibukan gue itu dengan nonton video. Dan impactnya ukuran sebuah layar yang lebih besar itu penting banget buat gue. Terutama buat kerja dan juga buat entertainment. Sekarang kita sekilas bakal ngebahas masalah desainnya. Kalau Huawei MacBook D15, gue tuh rasa-rasa kayak kelas-kelas manager gitu ya, eksekutif gitu ya. Tapi entah kenapa kalau feels megang VivoBook, gue tuh kayak ngerasa ya paling gue masih training 3 bulan gitu ya. Atau mungkin kerjanya paling lama setahun. Kenapa bisa begitu? Menurut gue sih ya, Huawei MacBook D15 dengan full sasis aluminium tentunya ini bikin dia ringan. Pasti juga lebih kuat dan secara penampakan langsung lebih kelihatan ya brother. Dengan desain yang lebih sleek, bikin penggunanya tuh makin kece. Apalagi kalau lu semua tuh lagi buka laptop di coffee shop, kelihatan mahal bro. Sementara Asus VivoBook hanya di bagian belakang layarnya aja nih yang terbuat dari aluminium. Tapi di sisi lainnya terbuat dari plastik, jadi berasa beda aja gitu feelsnya saat kita pegang dibandingin sama megang MacBook D15. MacBook D15 ini memiliki ketebalan hanya 16,9 mm dan berat 1,53 kg. Lalu untuk VivoBook, doi punya berat 1,4 kg dan ketebalan 1,79 mm. Tentunya ini lebih tebal ya bro dibandingkan sama MacBook D15. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat nih, VivoBook tuh terlihat lebih tebal dan berat nih kalau perasaan gue. Sedangkan D15 memang kelihatan lebih sleek. Dan tentunya yang harus diingat, dengan berat yang beda tipis, kalian tuh bakal dapetin layar yang lebih luas dibandingkan VivoBook. Nah itu dia tadi beberapa perbandingan antara MacBook D15 dan juga Asus VivoBook K413. Lanjut brother, kita akan ngebahas lagi sesuatu hal yang mungkin aja sangat penting untuk penggunaannya.
Dari segi baterai, kedua laptop ini sama-sama memiliki 42 watt-hour. MacBook D15 mengklaim dapat bertahan 8,5 jam untuk penggunaan kerja. Lalu untuk VivoBook, baterainya dapat bertahan selama 7-8 jam penggunaan. Hal ini tentunya sangat penting banget buat para penggunanya, khususnya untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Karena ketika harus mengerjakan tugas di luar, nggak perlu lagi tuh kalian khawatir baterainya cepat habis. Lalu untuk pengisian baterainya, kekurangan dari VivoBook belum menggunakan Type-C, sehingga tidak dapat mengisi baterai HP kalian yang mungkin juga menggunakan Type-C. Sedangkan untuk MacBook D15 ini sudah menggunakan Type-C untuk pengisian dayanya, sekaligus juga dapat melakukan reverse charging. Selain itu ada beberapa fitur penting yang menurut gue juga cukup menjadi penunjang dalam menggunakan laptop, yaitu fingerprint. Kedua laptop ini sama-sama memiliki fingerprint. Untuk MacBook D15, penempatannya jadi satu sama tombol power, sedangkan VivoBook ada di bagian trackpad-nya. Lalu perbedaannya ada ketika menghidupkan laptop ini dari kondisi mati. VivoBook perlu 2 kali langkah nih untuk menghidupkannya. Yang pertama tentunya kalian harus menekan tombol power, lalu menekan tanda sidik jari di trackpad-nya. Beda banget nih sama Huawei MateBook. Simple bro, kalian cuma tinggal tempel 1 jari aja di tombol, terus dengan otomatis bakalan masuk ke desktopnya. Lalu ada beberapa fitur lain seperti Huawei Share dan juga My ASUS. Hal ini memudahkan kita buat mengkombinasikan HP dan laptop kalian. Dan Huawei lebih banyak menawarkan apa yang dapat dilakukan dengan Huawei Share. Seperti Extended Mode, Mirroring Mode, dan juga Sharing Mode. Itu dia tadi brother, beberapa perbandingan yang mungkin aja kalian perlukan, terutama buat teman-teman adik-adik anak sekolah ataupun teman-teman mahasiswa dan first jobbers. Karena brother, laptop ini tuh memang cocok banget buat kalian. Apakah kalian tertarik buat ngetakis si laptop ringan ini? Atau kalian mau pilih yang mana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini membantu mencerahkan kalian untuk mendapatkan sebuah laptop yang ringan dan nyaman untuk kalian gunakan. Bewok pamit. Assalamualaikum.